Sehubungan dengan tema yang diberikan pada penugasan kali ini yaitu tema apa yang sudah dipelajari selama perkuliahan parasitologi ikan, sebuah keharusan dalam memahami materi tentang morfologi, siklus hidup, predileksi maupun inang dari parasit yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Untuk itu saya tidak akan membahas bagian pada praktikum parasitologi karena akan banyak yang membahasnya. Tetapi saya akan melihat dari sisi lain yang tidak didapat pada materi perkuliahan, dan bercerita sedikit dari apa yang saya pelajari dan dapatkan dari praktikum dengan dua kondisi berbeda ini, yaitu kondisi praktikum secara normal seperti pada umumnya yang dilakukan di laboratorium, dan kondisi ketika terjadinya pandemi wabah corona yang memaksa untuk melakukan kegiatan di rumah. Hal yang dapat kami ambil pelajaran sebagai praktikan dan khususnya saya selama kondisi normal di laboratorium sangatlah beragam, seperti dipelajarinya berbagai macam teknik pemeriksaan parasit secara natif, yang merupakan pengalaman baru dan tidak dilakukan di kelas maupun di rumah. Beberapa macam pemeriksaan yang dilakukan adalah: ambil ikan yang akan diperiksa. Lakukan pengerokan atau scraping pada permukaan tubuh, sirip atau ekor. Hasil pengerokan diletakkan pada objek gelas, teteskan air, ratakan, dan tutup dengan cover gelas. Periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan 400 kali, dan melakukan identifikasi apabila positif ditemukan parasit. Untuk pemeriksaan insang, satu lembar insang yang diduga terserang penyakit diambil dan diletakkan di objek gelas untuk diperiksa. Pemeriksaan parasit pada saluran pencernaan dapat dilakukan secara langsung atau natif, maupun dengan metode konsentrasi. Pemeriksaan saluran pencernaan dilakukan dengan membedah ikan kemudian mengambil feses pada saluran pencernaan ikan tersebut, dan feses ditampung dalam petri dish. Praktikum yang dilakukan menggunakan metode pemeriksaan secara langsung, yaitu dengan cara feses diambil dan diletakkan pada objek gelas, diberi air, dan ditutup dengan cover gelas. Kemudian diperiksa pada mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan 400 kali. Pada pemeriksaan metode konsentrasi dilakukan apabila metode langsung belum dapat menemukan parasit. Metode ini sendiri terdapat dua macam, yaitu metode pengapungan dengan tujuan mengonsentrasikan protozoa dengan cara mengapungkan dengan cairan yang berat jenisnya lebih berat dari protozoa. Dan metode pengendapan yang mengonsentrasikan protozoa dengan cara mengendapkan protozoa tersebut, dengan menggunakan cairan yang berat jenis lebih ringan dari protozoa. Metode pemeriksaan protozoa darah yaitu dapat dengan metode pemeriksaan langsung darah segar maupun metode pewarnaan usapan darah. Pada praktikum yang dilakukan, menggunakan metode usapan darah dengan zat warna giensa yaitu mengambil darah ikan dengan fluid yang sudah diberi eta antikoagulan melalui vena caudilis atau jantung ikan. Kemudian satu tetes darah diletakkan pada tepi objek gelas, dan dilakukan usapan darah tipis dengan objek gelas lain pada kemiringan 30 derajat. Selanjutnya dikeringkan di udara. Langkah berikutnya objek gelas difiksasi dalam metanol 3 menit, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam zat warna giensa 10% selama 30 menit. Cuci dengan air keran dan dikeringkan dengan mendirikan pada salah satu sisi ujungnya. Langkah terakhir, diperiksa di mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Pada kondisi ketika terjadinya wabah corona, praktikum dilaksanakan di rumah, dengan diganti berbagai tugas. Dari sini yang dapat dipelajari selain tugas materi bahan praktikum yang sebatas bacaan yaitu tugas dalam membuat poster maupun video yang secara tidak langsung memaksa untuk mempelajari bagaimana cara membuatnya. Mungkin hal tersebut terasa biasa saja bagi yang sudah terbiasa membuat video maupun poster, tetapi cukup menyulitkan bagi orang yang baru mencoba membuatnya sehingga agak berkesan, terlebih ketika perangkat elektronik yang digunakan tidak terlalu mendukung dalam hal editor video, sehingga hasilnya hanya biasa saja bahkan terkesan buruk.
Berikut merupakan jenis-jenis dari parasit yang wajib dipelajari selama praktikum parasitologi.